Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Masih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel ini. Mungkin dari awal sampai detik ini Anda yang sudah mau berpartisipasi ya dalam pengembangan channel ini, karena memang channel ini tidak menjadi besar tanpa dukungan dan semangat dari teman-teman atau supportan dari teman-teman sampai detik ini ya. Dan alhamdulillah banget detik ini pun saya masih bisa memberikan sedikit arahan, sedikit edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar, yang telat bayar. Makanya selalu saya di awal video itu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena bukan saya yang hebat, tapi dukungan Anda lah yang luar biasa, di mana saya bisa terus meluruskan cara berpikir Anda yang salah ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hari ini yang mau saya bahas adalah tentang 13 aplikasi pinjol legal ya yang gagal bayar dan telat bayar. Dan ini ada pertanyaan dari teman-teman, mana aja nih dari pinjol ini yang ada petugas lapangan atau DC yang datang ke rumah ya, dari 13 aplikasi yang mau dia sebutkan. Dan sekalian nanti juga ada email pertanyaan seputaran ada pundi ya. Saya mau bahas itu 13 pinjol legal, ditambah lagi satu lagi pertanyaan yang berbeda juga tapi dalam kategori pinjol legal juga, yaitu ada pundi ya. Dan sebelumnya buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, baru gagal bayar, mungkin di dalam kondisi panik atau stres, boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Daripada Anda sibuk memikirkannya sendiri, ini nggak akan bisa berakhir gitu loh. Justru nanti semakin Anda paksakan untuk memikirkannya sendiri, pemikiran Anda akan mengarah ke hal-hal yang mungkin akan merugikan Anda nantinya ya. Silakan. Mau mensupport dan mendukung ya. Hari ini yang kita bahas itu ada 13 tadi itu tentang pinjol legal yang dia tanyakan ini ya. Oke, saya coba bacakan di sini ya. Nanti pastinya dari pinjol mana aja yang sudah terverifikasi, yang benar-benar ada di dalam daftar OJK, teman-teman boleh nanti dilihat ya di dalam situs Otoritas Jasa Keuangan. Di situ sudah ada pinjol P2P lending, karena di sini sistemnya campuran. Oke, ini mau galbay, judulnya mau galbay ya. Cuman saya tidak menyarankan Anda yang berkeinginan mau galbay gitu. Galbay itu bukan diinginkan, tapi keadaan dan fakta dari hidup kita yang sudah tidak bisa lagi gitu loh. Itu aja sebenarnya kalau galbay itu. Jadi nggak perlu kita rencanakan, nggak perlu kita inginkan, nggak perlu kita prepare sejak awal, nggak perlu gitu. Karena memang galbay itu adalah fakta hidup, kondisi hidup dan kenyataan ya, bukan unsur dibuat-buat ya. Walaupun ada juga sebagian dari orang, dia ada uang tapi karena malas dengan ucapan debt collector ya, jadi dia tidak mau bayar juga ya. Itu wajar-wajar aja. Yang penting jangan ada unsur disengaja. Misalnya kita sengaja nih ngambil pinjol untuk tidak dibayar, jangan ya. Apalagi menggunakan jasa-jasa joki atau hal-hal lainnya, karena itu akan merugikan diri Anda. Assalamualaikum Bang, sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Saya selalu mendapatkan doa yang terbaik dari teman-teman, amin. Saya mau bertanya dan minta saran dari Abang terkait galbay beberapa pinjol. Awalnya saya membantu keuangan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, karena mau meminjam ke orang lain tidak ada yang bisa bantu. Mau mengajukan pinjaman ke bank tidak memiliki jaminan, jadi terpaksa saya gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjol ini sebenarnya ya. Jadi kalau ada orang yang galbay sudah lebih dari 5 aplikasi, itu bukan sekaligus dia minjam, tidak, tapi gali lubang tutup lubang ya. Digali 2 ya, ditutup 1, digali 3, ditutup 2, digali 5, tutup 3, seperti itu terus ya. Dan dia tidak menikmati uang itu. Kalau dari bank kita minjam 20 ya kita dapat 20, kita minjam 50 kita dapat 50, paling pemotongan angsuran pertama dan biaya-biaya admin lainnya ya. Tapi kalau di pinjol tidak. Ada orang terjebak misalnya 20 pinjol, yang dia gunakan uangnya paling 2 pinjol, sisanya gali lubang tutup lubang, tapi nggak berakhir ya. Berarti di posisi ini ada yang salah dari pinjol
Ya, kenapa hampir semua orang terjadi dari gali lubang tutup lubang. Dan habis itu juga bukan kita salahkan sepenuhnya pinjol juga tidak. Dari kitanya juga terkadang sulit untuk berpikir. Justru kita berpikir itu setelah masalah datang dan terjadi permasalahan dengan hal-hal yang kita buat. Baru pemikiran kita mulai jernih, mulai terbit kan hal-hal seperti itu. Oke, di sini. Dan sekarang saya bingung, Bang. Saya minta saran dan solusi dari Abang. Apakah dari semua pinjol yang disebutkan di bawah ini akan ada DC lapangan ke tempat kerja atau ke rumah Bang kalau saya galbay? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya ada tagihan di beberapa pinjol, yaitu ada kami, Esikes, KTA Kilat, tarik dana, dana cicil, Julo, Kredivo, bantu saku, ada pundi, uku, ada modal, ringan pinjam, dan pinjam uang. Ya, di sini ada yang sudah terverifikasi, ada yang baru terdaftar, gitu ya. Tapi nanti daftarnya Anda boleh cek di situs resmi OJK yang menyampaikan tentang pinjol legal yang resmi terverifikasi dari P2P Lending. Oke. Di sini pertanyaannya adalah saya minta saran dan solusi, Bang. Apakah dari semua pinjol yang saya sebutkan di bawah ini akan ada DC lapangan ke tempat kerja saya? Oke. Saya paham Anda sedang bingung. Ya, Anda sedang panik, Anda sedang stres. Kayak mana Anda bisa menyelesaikan masalah Anda ini? Ya, dengan kondisi Anda yang sangat jauh dari kata ada, ya, seperti yang Anda uraikan tadi, Anda membantu keluarga dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, cuma saya ingatkan buat teman-teman, tolong buang pemikiran tentang kita memikirkan apakah ada DC yang datang ke rumah. Kenapa? Kalau pemikiran ini sudah terbit di dalam diri kita, percaya, yang semulanya sulitnya biasa-biasa saja, sekarang sangat sulit dan sangat rumit. Ya. Bukan karena masalah Anda, tidak. Karena Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas itu bukan ranah Anda. Ya, mungkin saat ini Anda kebingungan, kalau DC datang kita mau bayar pakai apa, Bang? Nanti malu sama ini, malu sama ini, malu sama ini. Ya. Kalau Anda inisiatif di awalnya adalah membantu keluarga, berarti saat ini keluarga Anda tahu dong. Ya. Kalau soal yang Anda pikirkan adalah malu sama tetangga, malu sama teman, ini perlu Anda buang jauh-jauh. Kita ini kesederhana mungkin. Ya, hidup seadanya mungkin. Apapun adanya diri kita saat ini, kita ikhlas dan kita terima. Kalau orang lain tidak senang, terserah mereka. Yang penting kita jalani hidup kita. Tanpa kita harus membebankan pikiran kita dengan kata apakah ada DC yang datang ke rumah. Ya, saya nggak peduli apapun alasan Anda, tapi yang kata dari pertanyaan Anda adalah semua pinjol yang saya sebutkan di bawah ini akankah ada DC lapangan ke tempat kerja atau ke rumah, Bang? Ya, saya nggak mencatat. Dari dulu saya ogah banget mencatat kinerja DC. Ya, saya nggak tahu dengan konten kreator lainnya, saya nggak tahu. Ya, karena soal DC datang ke rumah ini bukan perkara gampang. Ya, salah-salah saya dalam penerangan, bukan Anda aja yang ketakutan. Contoh, hari ini Anda bertanya di daerah Jakarta, ketika saya sampaikan ada DC datang ke rumah, di Aceh ketakutan, di Medan ketakutan, di Riau ketakutan, di Kalimantan ketakutan. Padahal yang saya bilang cuma di Jakarta. Makanya sangat sensitif kalau saya menjawab tentang uraian DC mana saja yang akan datang ke rumah. Ya, saya ini bukan konten kreator yang mengejar view di balik semua video saya. Justru saya itu membuka pikiran Anda kembali. Terserah orang mau nonton video saya mau tidak, itu urusan mereka. Yang penting selagi ada pertanyaan, saya mampu untuk menjawab dan saya jawab. Ya, walaupun kata orang mutar-mutar di sana aja, terserah mereka. Ya, yang saya bantu orang yang bertanya. Ya, bukan orang yang tidak bertanya. Kalau orang mencari aman di balik video saya, oke, dia bisa berargumentasi seperti itu. Ya, tapi kalau mereka yang membutuhkan jawaban di balik pertanyaan saya, pasti mereka sangat terbantu dengan hal itu. Ya, makanya mohon maaf banget, saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Ya, misalnya Anda tanya ada kami, Esikes, KTA Kilat, tarik dana, dana cicil, Julo, Kredivo, bantu saku, ada pundi, uku, ada modal, ringan pinjam, dan pinjam uang. Ya, walaupun di dalam 13 aplikasi ini ada 2 aplikasi yang memang ada petugas lapangannya, tapi saya tidak menyebutkan di sini. Ya, seperti yang saya bilangin tadi. Ini yang saya jawab pertanyaan orang yang ada di Jakarta, tapi yang ketakutan orang yang ada di Aceh.
bahkan sampai stres, sampai panik ya. Jadi kalau Anda pengen tahu jawaban dari itu, Anda boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Bukan saya meminta juga, tidak. Terserah Anda mau gabung atau tidak. Atau Anda konsultasi dengan admin saya juga boleh. Nomor yang ada di layar ini itu gratis gitu loh. Ya kalau memang Anda tidak rela dengan kehilangan uang Anda yang 20.000 untuk bergabung di dalam grup, dan itu pun Anda bayar ke YouTube-nya. Kalau Anda tidak rela ya sudah, Anda tinggal bergabung ini di nomor yang ada di layar ini. Itu gratis, Anda konsultasi di sini. Ya, karena jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini sensitif. Ya, dan lagian setelah pertanyaan ini sensitif, tidak ada juga manfaatnya bagi Anda. Misalnya saya bilang, itu ada itu yang datang ini. Terus untungnya buat Anda apa? Si DC itu ketika menelpon sama Anda, dia minta tagihan. Ketika dia datang ke rumah juga minta tagihan. Sementara perkara Anda hari ini adalah duit untuk bayar tagihan itu nggak ada. Ya, makanya saya bilangin percuma. Ya. Oh, tujuannya untuk mengantisipasi Bang ini segala, percuma. Mendingan Anda kumpulkan uang Anda segera. Kalau memang masih ada kesanggupan Anda dalam bayarkan. Kalau tidak ada ya sudah, risikonya sudah jelas. Nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, kita terima dalam hal itu. Ya. Habis itu lagi, dan apa yang harusnya saya lakukan Bang? Yang harusnya Anda lakukan adalah mengurangi kepanikan Anda, mengurangi kesetresan Anda, menghapus pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda tentang kedatangan DC ke rumah. Habis itu Anda tetap berusaha dan bekerja, kumpulkan uangnya pelan-pelan. Kalau sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Ya, kalau uangnya benar-benar terkumpul. Tapi kalau uangnya tidak terkumpul, hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup Anda juga tidak perlu khawatir. Karena resiko dari gagal bayar pinjol ini adalah nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah. Itu aja. Nggak ada risiko-risiko lain, jangan ditambah-tambah gitu loh. Semakin Anda tambah risikonya, semakin panik Anda. Ya, yang penting risiko tertulis sudah ada dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada OJK bilangin, Anda yang tidak bayar pinjol, kita penjarakan. Anda yang tidak bayar pinjol, asetnya kita sita. Nggak ada OJK bilang seperti itu. Ya, di hukum perdata kan ada, Bang. Hukum perdata boleh. Negara kita mengizinkan, karena negara kita negara hukum ini. Kalau si pihak pinjol tidak senang, ya sudah, ajukan secara perdata. Ya, dan perdata itu keputusannya juga tidak berat kok. Cuman yang ditanya itu kemampuan Anda, mampu atau tidak. Ya, kalau mampu berapa lama? Itu aja. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini yang bertanya tentang ada pundi tadi ya. Oke, ini. Selamat pagi Bang, saya dari Kalimantan Barat. Saya ada tagihan pinjol ada pundi sebesar 9,4 juta. Untuk tanggal 1 September ini, tapi ini saya baru operasi. Selama ini saya selalu membayar tagihan saya sebelum jatuh tempo, tapi kali ini benar-benar uang saya habis karena operasi kemarin. Saya takut DC-nya akan datang ke rumah saya, Sitang Kalbar, sedangkan saya memang lagi tidak ada uang untuk sekarang. Nggak ada DC ada pundi di daerah Kalimantan Barat ya. Oke. Jadi Anda nggak perlu panik dalam hal itu. Kalau memang Anda saat ini sedang kepanikan, sedang pemulihan setelah selesai operasi, ya sudah fokus ke situ aja, nggak usah difokusin soal DC datang ke rumah. Ya, yang jelas DC ada pundi itu cuma cerita yang ada, fakta nggak ada. Oke. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir, dan jangan lupa juga sebagai partisipasi Anda jangan lupa di-support channel ini. Mungkin Anda bisa aktifkan juga notifikasinya, karena ketika saya update video Anda mendapatkan pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di-support channel saya yang satu lagi, Medi Broni. Ya, namanya Medi Broni, bukan Solusi Utang. Di situ kami juga berbagi seputaran informasi pinjaman online, legal maupun ilegal. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.